Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menghafalkan hadis, mau menyebarkan hadis, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat sebagai tanda banyaknya menerima nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Begitupun semoga Allah menjadikan orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan rezekinya banyak di dunia, amin. Rezekinya banyak di akhirat, amin. Hidupnya bahagia di dunia, amin. Hidupnya bahagia di akhirat, amin. Dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Dah gitu aja. Pengen di subscribe aja macam-macam. Lanjutkan ya nanti. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama belajar membaca kitab hadis Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti tentang keutamaan majlis zikir. Dalam hadis ke-7884 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nadahum munadin minas sama'i umu maghfuron lakum. Artinya, tidak duduk suatu kaum seraya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan seorang penyuruh berseru dari atas langit dan berkata, berdirilah kalian seraya diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Dia dari Anas. Status hadis ini sahih. Maksudnya, ketika ada orang berkumpul untuk berzikir, kemudian setelah mereka selesai berzikir, mereka berdiri untuk berpisah kembali, maka mereka pergi dalam keadaan dosa-dosa kecil diampuni. Begini, sebelum hadis ini kita sudah sama-sama tahu ada 4 keutamaan majlis zikir. Yang pertama, majlis zikir itu akan dinaungi oleh rahmat Allah. Yang kedua, orang yang di dalam majlis zikir akan mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang berada di majlis zikir akan dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat, orang yang di majlis zikir akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Dan yang kelima ini, orang-orang yang berada di majlis zikir dosa-dosanya akan diampuni. Menurut syarah hadis ini, yang dimaksud dosa di sini dosa-dosa kecilnya, tetapi mudah-mudahan enggak hanya dosa kecil saja, tetapi dosa besar juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nadahum munadin minas sama'i umu maghfuran lakum. Jadi kalau ada orang berkumpul, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, pokoknya kalau ada orang-orang ngumpul untuk mengadakan majlis zikir, untuk mengadakan pengajian, untuk melakukan syiar Islam, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan menurut agama Islam, insya Allah orang tersebut selesai hajatnya, bubar dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Allahumma amin. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah itu banyak cara. Bisa dengan cara beristighfar, astagfirullahaladzim dan lain-lain. Bisa dengan cara sholat, bisa dengan cara puasa. Nah, salah satu caranya adalah dengan datang ke majelis-majelis pengajian. Entah itu pengajian di dekat rumah kita yang setiap minggu,
atau pengajian yang sifatnya temporer seperti pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan tahun baru Islam dan lain-lain. Pokoknya kalau dia majlis berzikir, pokoknya kalau dia adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu, dosanya diampuni. Dan jangan lupa nanti ketika berdiri dari majlis, pergi dari majlis, membaca doa kifarat majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 7885. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fayaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa butilat sayyi'atukum hasanat. Artinya, tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mereka berdiri sampai dikatakan kepada mereka, berdirilah kalian, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Imam Tabrani, Baihaqi, dan dia dari Sahal bin Anzolah. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sedikit syarah dari Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Hal tersebut mereka peroleh jika perbuatan mereka tersebut disertai dengan taubat yang benar. Jadi begini, salah satu keutamaan majlis zikir itu kan bisa melebur dosa kita. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, kita misalnya nih punya dosa banyak lagi, besar-besar lagi misalnya. Ketika kita berangkat dari rumah ke tempat pengajian, ketika kita berangkat dari rumah ke tempat majlis zikir, nah setelah berada di majlis zikir kita malah mengikuti proses-proses yang berada di sana dengan ikhlas, maka nanti ketika kita pulang kembali ke rumah, kita potensi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar pun nggak akan susah untuk Allah mengampuninya. Kata Al-Munawi di sini, selain proses berada di majlis zikir tersebut, juga harus ada proses-proses taubat yang benar. Nanti akan kita bahas bagaimana proses taubat yang benar pada bab lainnya. Jadi jelas ya, itu kesatu. Kedua, bahwa salah satu keutamaan majlis zikir itu majlis yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi begitu kita berkumpul dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, untuk sama-sama belajar ilmu agama, untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama membaca shalawat misalnya, maka para malaikat yang di langit akan menyaksikan kita, yang di bumi akan menaungi kita. Nah, ketika kita berdiri untuk bubar, malaikat itu berseru, enggak, alhamdulillah ya, dosa kamu sudah diampuni ya. Yang dilakukan sama, dosa kalian sudah diampuni, kira-kira begitulah. Itu kata saya, kira-kira kan begitu. Yang intinya dari dua hadis ini kita tahu bahwa salah satu keutamaan majlis zikir itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Termasuk ini, saya bicara di sini, kemudian Bapak Ibu sekarang menonton video ini, mudah-mudahan masuk dalam majlis zikir ya. Yang bicara satu, tapi nanti yang nonton bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 10 juta. Allahumma amin. Bukankah itu majlis namanya? Yang ngomong satu, nah nanti penontonnya lihat aja, cek sudah berapa kali tampil, berapa kali tayang, berapa kali ditonton, berapa juta subscribernya, amin. Nah, itu mereka majlis zikir, gak sendirian lagi. Bukan hanya Bapak Ibu sekalian yang menonton sendirian, enggak, ada ribuan orang, ada jutaan orang yang berpotensi menonton video ini. Allahumma amin. Sehingga kemudian doa-doa kita didengar oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maka jangan lupa meninggalkan jejak pada link video ini yang baik.
misalnya mengucapkan sholawat, mengucapkan alhamdulillah, saling doa mendoakan di komentar video ini, sehingga nanti kita menjadi berjamaah, menjadi sekumpulan orang-orang yang cinta terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita cinta kepada hadis, di akhirat nanti kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan pemilik hadis yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.